sekalian, perkenalkan nama saya Ataya Zaskia Autornia Cudawat, dan di sini saya akan memberikan penjelasan terkait beberapa submateri dari topik pembahasan kami, yaitu teori psikologi konstitusi oleh Sheldon. Nah, di sini saya akan membahas tentang biografi, pengantar teori, dan juga struktur kepribadian menurut Sheldon. Sebelum kita masuk ke inti dari teori ini, kita harus kenal dulu siapa sih William Herbert Sheldon ini. William Herbert Sheldon lahir pada tahun 1899 di salah satu kota bernama Warwick yang terletak di Rhode Island. Nah, Sheldon ini tinggal di area pedesaan yang dekat dengan area pertanian. Masa kecil Sheldon ini, dia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan sang ayah. Sang ayah merupakan seorang naturalis dan juga seorang peternak. Bicara tentang riwayat pendidikan Sheldon ini bisa dibilang cukup menarik. Ia memperoleh gelar Bachelor of Arts dia pada tahun 1919 setelah menyelesaikan pendidikannya di Brown University. Dan dia juga meraih gelar Magister of Arts di Universitas Colorado dan juga mendapat gelar PhD dalam bidang psikologi dari Universitas Chicago pada tahun 1926. Nah, kemudian Sheldon ini sempat diangkat menjadi guru besar di bidang kedokteran, hingga akhirnya dia mendapatkan beasiswa dan memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya pada bidang psikiatri. Salah satu penelitian yang pernah dilakukan oleh Sheldon adalah penelitian dengan membandingkan remaja yang berkelakuan tidak baik dengan remaja yang berkelakuan baik. Nah, Sheldon ini melakukan penelitian ini di salah satu fasilitas rehabilitasi pria yang terletak di Boston. Nah, di sini Sheldon melakukan penelitian selama 3 tahun dengan mengambil sampel sebanyak 400 pemuda, namun hanya 200 pemuda yang ia teliti lebih lanjut, karena 200 pemuda ini memiliki catatan dan bukti jelas terkait kenakalan mereka. Nah, semua aspek diperiksa oleh Sheldon, mulai dari komponen fisik, latar belakang keluarga, riwayat pendidikan, dan biografi kehidupannya. Nah, dari penelitian ini, Sheldon akhirnya yakin bahwa ada perbedaan yang signifikan antara perilaku dan juga struktur fisik dari manusia. Nah, teman-teman, dari penelitian yang dilakukan oleh Sheldon ini, kita bisa lihat bahwa teori Sheldon ini ia berfokus pada faktor biologis manusia. Tapi Sheldon tidak menolak bahwa adanya peran lingkungan dan juga pengalaman masa lalu dalam pembentukan tingkah laku. Sheldon memang mengakui bahwa pentingnya pengalaman sosial, namun dia memilih untuk menganggap bahwa struktur biologis itu merupakan faktor utama dalam penentu tingkah laku manusia. Jadi, bagaimana konsep psikologi konstitusi oleh Sheldon ini? Jadi, psikologi konstitusi oleh Sheldon merupakan sebuah kajian mengenai aspek-aspek psikologis manusia yang terkait dengan morfologi dan juga fisiologis tubuh manusia. Nah, konstitusi menurut Sheldon adalah aspek yang secara relatif itu tidak berubah dari dalam individu. Seperti halnya morfologi tubuh, yaitu bentuk dan juga struktur tubuh, serta kelenjar endokrin. Sheldon juga menunjukkan bahwa fungsi-fungsi tubuh ini akan berdampak pada perilaku manusia. Baik, sekarang kita masuk ke struktur kepribadian menurut Sheldon. Jadi, di dalam struktur kepribadian ini, Sheldon menyebutkan adanya kepribadian statis, yang di dalamnya mencakup morfogenotip. Morfogenotip berasal dari kata morfologi dan juga genotip. Morfologi merupakan ilmu yang mempelajari bentuk dan juga struktur tubuh, sedangkan genotip merupakan struktur konstruk dan susunan tubuh manusia yang ditentukan oleh keturunan. Perlu diingat bahwa genotip ini tidak dapat dikenali secara langsung, dia hanya dapat dikenali melalui pengamatan fenotip. Nah, pengamatan fenotip itu apa? Fenotip adalah konstruk susunan tubuh yang dapat diamati. Nah, jadi menurut Sheldon ini, morfogenotip sangat penting, bukan hanya menjadi penentu perkembangan fisik, namun juga menjadi penentu tingkah laku manusia. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa morfogenotip itu tidak dapat diukur secara langsung. Maka dari itu Sheldon menyusun yang namanya somatotip. Somatotip adalah suatu pengukuran terhadap tubuh untuk memahami morfogenotip dengan menyimpulkan nilai-nilai umum dari berbagai sifat fisik dari hasil pengukuran fenotip.
Di sini ada 3 poin yang perlu kita perhatikan, yaitu ada somatotip atau komponen fisik primer, yang kedua ada komponen fisik sekunder, dan yang terakhir ada distribusi dan juga konstansi somatotip. Apa itu somatotip? Somatotip adalah pernyataan kuantitatif mengenai derajat kepemilikan 3 komponen fisik, yaitu ada endomorfi, ada mesomorfi, dan juga ektomorfi. Nah, contohnya itu seperti somatotip 711. Di situ kita lihat bahwa angka tersebut menggambarkan orang yang ekstrim tinggi derajat endomorfinya, namun ekstrim rendah derajat mesomorfi dan juga ektomorfinya. Sekarang kita masuk ke komponen fisik primer, yaitu ada endomorfi, mesomorfi, dan juga ektomorfi. Yang pertama ada endomorfi. Endomorfi adalah komponen pertama struktur tubuh yang relatif didominasi oleh sistem vegetatif atau sistem pencernaan. Dan orang dengan endomorfi ini ditandai dengan tubuh yang mudah gemuk, serta tulang dan ototnya itu relatif kurang berkembang, sehingga endomorfik kurang cocok untuk melakukan aktivitas fisik yang berat. Yang kedua ada mesomorfik. Mesomorfi adalah komponen kedua dari fisik yang relatif didominasi oleh tulang, otot, dan juga jaringan penghubung, yang ditandai dengan tubuh yang kuat, kokoh, dan juga tahan sakit, sehingga orang dengan mesomorfi ini biasanya cocok untuk melakukan aktivitas fisik yang berat, seperti atletik atau penjelajah. Dan yang terakhir adalah ektomorfi. Ektomorfi merupakan komponen ketiga dari struktur tubuh. Dan dibandingkan dengan endomorfi dan juga mesomorfi, ektomorfi memiliki permukaan tubuh yang lebih luas, serta mempunyai otak dan sistem saraf yang paling besar. Selanjutnya ada yang namanya komponen fisik sekunder. Somatotip seringkali sulit menjelaskan kondisi tubuh dengan kombinasi komponen dasar yang aneh. Misalnya itu seperti perempuan langsing dengan kaki besar dan pendek, atau laki-laki dengan tubuh halus, paha lebar, dan juga bulu mata yang panjang. Namun, Sheldon menjelaskan ini dalam konsep komponen fisik sekunder. Nah, di dalamnya itu ada displasia, ginandromorfi, dan juga aspek tekstural. Yang pertama ada displasia. Displasia ini mengukur seberapa jauh 3 komponen primer muncul tidak konsisten pada bagian tubuh yang berbeda. Misalkan kepalanya mengikuti ektomorfi, kemudian dadanya mengikuti endomorfi, sedangkan tangannya itu mengikuti mesomorfi. Dan Sheldon juga menjelaskan bahwa tubuh manusia ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada kepala, dada, tangan, perut, dan juga kaki. Yang kedua ada ginandromorfi. Ginandromorfi berasal dari kata gina, arti perempuan, dan juga andro yang berarti laki-laki. Dan ginandromorfi ini merupakan pengukuran untuk menunjukkan sejauh mana fisik memiliki sifat-sifat yang biasanya itu didapat pada lawan jenis. Dan Sheldon menyebut ini sebagai indeks G. Jadi teman-teman, apabila terdapat campuran sifat fisik antara seks laki-laki dan juga perempuan, yang kalau dicampur bersifat psikis, biasanya itu disebut androgini. Nah, pria yang memiliki indeks G7 biasanya memiliki ciri-ciri lebih tinggi, memiliki tubuh yang lembut, panggul yang lebar, bulu mata yang panjang, dan sifat feminis lainnya. Sedangkan kalau indeks G-nya 1 berarti tidak ada sifat fisik dari lawan jenis. Nah, di dalam ginandromorfi ini terdapat 2 indeks, yaitu ada primer dan juga sekunder. Ginandromorfi primer ini biasanya diperoleh dari pengamatan jarak jauh seperti dari foto. Dan ginandromorfi sekunder ini biasanya disimpulkan dari pemeriksaan fisik secara langsung, termasuk gerak fisik, suara, dan juga ekspresi wajah. Dan yang terakhir dari komponen fisik sekunder adalah aspek tekstural, yaitu komponen yang menggambarkan ukuran kehalusan dan juga kekasaran fisik. Di dalam struktur kepribadian oleh Sheldon juga ada yang namanya distribusi dan juga konstansi somatotip. Setelah berbagai penelitian yang Sheldon lakukan, ia akhirnya menemukan bahwa laki-laki itu cenderung memiliki pola somatotip mesomorfis, sedangkan perempuan lebih cenderung ke endomorfis. Dan Sheldon itu awal mulanya mengatakan bahwa somatotip orang itu bersifat konstan atau tidak berubah.
Menurut Sheldon, makanan mungkin bisa merubah ukuran tubuh manusia, tapi perubahannya itu sangat kecil. Namun lama-kelamaan, Sheldon mengakui bahwa somatotip itu konsisten lintas waktu, kecuali ada perubahan substansial makanan dan juga kesehatan fisiknya yang terganggu. Baik, kita akan memasuki materi tentang dinamika kepribadian William Herbert Sheldon. Meskipun para ahli psikologi konstitusional telah memiliki alat untuk menilai aspek jasmani manusia, mereka masih perlu mengembangkan atau meminjam metode lain untuk mengevaluasi perilaku ini. Penting untuk menyelidiki hubungan antara titik dan perilaku atau kepribadian. Sheldon dalam penelitiannya mengeksplorasi hubungan antara jasmani dan dimensi temperamen atau variabel perilaku. Meskipun ia mengakui bahwa hanya terdapat sejumlah kecil variabel yang dapat diukur. Dan Sheldon menyatakan hubungan antara somatotipe dan perilaku manusia menjadi 3 dimensi fundamental temperamen dapat diasosiasikan dengan komponen fisik tersebut, yaitu yang pertama ada visceratonia yang berhubungan dengan endomorfi. Dia biasanya ditandai dengan reaksi yang lemah dan lambat terhadap rangsangan dan menyukai aktivitas makan dan kenyamanan fisik. Kemudian yang kedua ada somatotonia yang berhubungan dengan mesomorfi. Dia ditandai dengan ketegasan, pengambilan resiko, agresivitas, dan ketidakpedulian terhadap rasa sakit. Kemudian yang ketiga ada cerebrotonia. Dia terkait dengan ektomorfi. Dan dia ditandai dengan pengekangan fisik dan emosional, reaksi cepat terhadap rangsangan dan penghambatan sosial. Baik, sekarang kita akan memasuki bagian pengaplikasian dari teori William Herbert Sheldon. Pengaplikasian teori konstitusi oleh Sheldon dapat dilakukan pada beberapa aspek, seperti yaitu yang pertama pada pendidikan anak. Dari teori yang dikembangkan Sheldon masuk akal kalau mengasumsikan proses sosialisasi pada anak-anak harus disesuaikan dengan latar belakang potensi somatotip dan temperamennya agar bisa berkembang maksimum seperti yang dikehendaki. Misal, dalam mengenalkan sosialisasi dan hubungan interpersonal, anak yang somatotonik mungkin membutuhkan pendekatan yang disiplin dan kaku. Anak yang cerebrotonik membutuhkan perlindungan dari pengaruh lingkungan. Sedangkan anak visceratonik membutuhkan kelompok sebaya untuk mengembangkan potensi sosialisasi secara optimal. Kemudian yang kedua, dalam bidang kebugaran. Pengaplikasian menurut Sheldon pada bidang kebugaran, somatotipe membantu pelatih dalam merancang program latihan dan tulis yang sesuai. Misalnya, mesomorf atau orang yang berotot cenderung lebih mudah dalam membangun massa otot dibandingkan dengan orang yang eksomorf atau yang kurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Adinsyah. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian. Jadi dalam perkembangan kepribadian ada teori yang mendukung teori Sheldon, yaitu yang pertama adalah teori Hippocrates konstitusi humor atau pengkelompokan manusia dalam bentuk tubuh. Dalam teori Hippocrates dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kekar berotot kuat biasa mudah mengalami penyakit stroke atau penyakit trombosis atau kardiovaskuler. Yang kedua adalah fisik lemah, lembut, lurus, yaitu lebih mudah mengalami tuberkulosis. Dan Hippocrates juga membuat yang namanya 4 humor atau 4 cairan, yaitu 4 cairan tubuh dalam manusia yang akan menjadi penentu kepribadiannya. Jadi ada yang pertama itu ada darah atau blood, yang kedua ada lendir atau panegylem, yang ketiga ada empedu hitam yaitu atau black bile, yang keempat adalah empedu kuning. Kedua ada teori dari Franz Joseph Gall yaitu phrenologi atau kajian ilmiah mengenai pikiran manusia. Yang pertama itu yang menjadi dasar pikirannya adalah otak adalah organ yang berpikir. Yang kedua itu pikiran itu merupakan kumpulan berbagai unsur.
kemampuan, potensi, dan potensi pembawaan. Yang ketiga, potensi yang berbeda-beda itu masing-masing menempati bagian-bagian tertentu, sehingga otak bukan organ tunggal, tetapi kumpulan dari organ-organ yang masing-masing akan dihuni oleh potensi atau kemampuan tertentu. Keempat, ukuran organ-organ di otak menentukan bahwa semua potensi yang menempatinya. Yang kelima, bentuk otak ditentukan oleh perkembangan berbagai organ yang ada di otak itu. Yang selanjutnya, tengkorak terbentuk mengikuti bentuk otak, sehingga dataran otak dapat dibaca sebagai indeks sikap dan kecenderungan psikologis yang kuat. Jadi diyakini bahwa dengan mengukur permukaan dan mempelajari keanehan bentuk tengkorak, orang dapat menemukan perkembangan bagian tertentu dari organ otak, sehingga dapat disimpulkan potensi, sikap, sifat, kecerdasan yang menonjol pada diri pemilik otak itu. Frenologi dalam bentuk aslinya, seperti yang dikembangkan secara profesional oleh Fowler pada tahun 1950, di Amerika sudah ditinggalkan. Tetapi konsep pengukuran kerangka masih digunakan di lingkungan antropologi dan penelitian otak, memakai pendekatan fisiko, elektrik, dan biokimia yang terus dilakukan dalam neurologi. Setelah itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari teori psikologi konstitusi William Herbert Sheldon menghubungkan struktur fisik seseorang, yaitu somatipe, dengan kepribadian dan temperamen. Sheldon membagi tubuh manusia dalam 3 bentuk tubuh utama, yaitu endomorph, mesomorph, dan ectomorph. Ia juga mengaitkan tipe tubuh dengan perilaku melalui 3 dimensi temperamen dan dapat diaplikasikan dalam bidang pendidikan dan kebugaran. Teori Sheldon memiliki akar dalam konsep-konsep lama seperti teori humor Hippocrates dan frenologi Franz Joseph Gall. Teori Sheldon menekankan bahwa faktor fisik berkontribusi terhadap karakteristik psikologis, meskipun perkembangan kepribadian juga dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman.